semuanya, balik lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan bawain alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven versi kedua ya. Mihu ingatin sekali lagi kalau ini full spoiler sesuai novel. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Awal kisah dimulai. Kekaisaran Gama Kota Ultane. Sejak akhir perang antara dua kaisar, Xiaoyan, Sun Er, dan Cailin mengadakan pernikahan akbar di kota Wutan. Banyak orang di seluruh benua Daoqi menyaksikan cinta mereka. Pernikahan itu romantis dan megah. Sejak saat itu di Kekaisaran Gama Kota Wutan telah melonjak menjadi kota tingkat pertama dan keluarga kecil Xiao juga berkembang. Kaisar Yan Xiaoyan. Di atas tebing yang dikenalnya, seorang lelaki lemah berbaju hitam sedang berbaring di rumput. Titik awal dari segalanya tampaknya telah berubah sejak aku bertemu guru di sini. Ucap pria berbaju hitam itu tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Melihat lebih dekat, sosok dan medan yang tampaknya lemah ini sepertinya agak akrab. Dia adalah Kaisar Api Xiaoyan. Sosok legendaris yang menyelamatkan dunia tengah dari kaisar jiwa surga dan bahkan menyelamatkan benua Daoqi dari malapetaka. Waktu berlalu, dan sebelum menyadarinya, beberapa dekade telah berlalu sejak pertempuran legendaris kedua kaisar. Setelah Xiaoyan mengalahkan kaisar surga jiwa, benua Daoqi juga terus merayakan untuk waktu yang lama. Pertama, untuk merayakan bahwa benua Daoqi masih merupakan benua yang menghasilkan banyak jenius dan terus menjadi luar biasa. Yang kedua adalah untuk merayakan kemunculan Daodi di benua Daoqi. Nafas ini seharusnya hampir sama. Puluhan tahun benar-benar cepat berlalu. Ucap Xiaoyan berdiri dari rumput dan melihat ke ruang di depannya yang sedikit bergetar. Pada saat ini sesosok dengan anggun berjalan keluar dari ruang yang hancur. Menatap pria berbaju hitam di depannya, dia tidak bisa menahan senyuman. Xiaoyan gege, suara renyah dan manis bergema di gunung belakang. Berhasil. Ucap Xiaoyan berbalik menatap pipi Sun Er yang lembut dan sedikit merona dan tersenyum sedikit. Ya, terima kasih Xiaoyan gege, kau membuka saluran dunia misterius untuk menyerap ki asal di sana. Jika tidak, aku khawatir di benua Daoqi masih belum ada orang yang bisa menerobos ke Daodi. Ucap Sun Er menatap Xiaoyan dengan mata seperti bulan. Setelah itu Sun Er dan Xiaoyan berpelukan erat dan kemudian Xiaoyan dengan lembut memeluk pinggang Sun Er. Apakah kita datang pada waktu yang salah? Pada saat ini dua pria parubaya keluar dari kehampaan. Mereka menatap dua pria dan wanita yang berpelukan di bawah dengan ekspresi penuh kasih di wajah mereka. Meskipun mereka berdua hari ini tampaknya tidak banyak berubah dari masa lalu, namun aura mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan ini sebenarnya adalah Daodi. Ayah, Senior Zukun, ucap Xiaoyan berkata kepada dua orang di langit. Hahaha, tidak masalah. Sun Er sudah menikah denganmu dan itu salah satu keinginanku. Tapi kau benar-benar anak kecil. Aku pikir aku baru saja mengirim Sun Er ke keluarga Xiaomu dalam upaya untuk mendapatkan sepotong giok jiwa dari Kaisar Tause. Aku tidak dapat membayangkan bahwa sekarang aku telah benar-benar kehilangan anakku dan kehilangan tentaraku. Namun berkat bantuanmu, aku akhirnya berhasil menembus penghalang Daoseng. Dan itu dianggap murah untukmu. Ucap Gu Yuan tidak bisa tidak sangat puas ketika dia melihat Xiaoyan dan putri kesayangannya Sun Er. Hahaha, Xiaoyan juga tertawa setuju dengan Gu Yuan yang menatapnya dengan ekspresi lega. Cailin juga keluar. Xiaoyan baru saja selesai berbicara dengan ayah Gu Yuan ketika dia melihat bahwa di kedalaman ruang, tiba-tiba kilau 9 warna yang luar biasa dimuntahkan. Dan akhirnya cahaya berwarna mengembun dan berubah menjadi bayangan mempesona yang muncul di depan Xiaoyan. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, akhirnya dia mencapai sebuah terobosan. Cailin berbaring dengan malas. Lekuk tubuhnya yang menawan menunjukkan kesempurnaannya yang tersisa. Dan kemudian sang ratu seperti biasa berkata dengan dingin. Ini adalah Kaisar Dou.
Tingkat yang kuat benar-benar berbeda dari Dou Sheng. Apakah Xiao Xiao baik-baik saja? Bahkan dengan aura Ratu Medusa, dia sangat merindukan putrinya setelah bertahun-tahun mengasingkan diri dan segera berkata kepada Xiaoyan, Xiao Xiao baik-baik saja. Dia telah mengikuti guru dan dibimbing oleh gurunya sendiri. Ucap Xiaoyan juga menatap Medusa dan berkata perlahan. Pada saat ini mereka berlima berjalan dari gunung belakang ke pintu masuk utama rumah Xio. Jangan khawatir, Yan aku akan mengurus semuanya di sini untukmu. Dunia baru berbeda dari benua Daoqi. Kau harus lebih berhati-hati dalam segala hal. Telapak tangannya bertumpuk pada bahu Xiaoyan. Sejak perang antara dua kaisar, Xiaoyan juga menyerahkan kembali posisi patriark kepada ayahnya. Sekarang keluarga Xio penuh dengan anak dan cucu. Setelah Xiaoyan dipromosikan menjadi Daodi, karena aktivasi kekuatan darah, semua orang yang dekat dengan Xiaoyan telah mendapatkan manfaat dari kekuatan darah. Dan kekuatan mereka seperti perahu, sangat mudah untuk ditingkatkan. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, keluarga Xio berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan dan menjadi pemimpin beberapa keluarga besar. Pada saat ini mereka diam-diam mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Xio. Dan mereka berlima juga mengerti bahwa Daodi yang kuat harus meninggalkan benua Daoqi. Pada saat ini segera mereka muncul di puncak Zhongzhou, gunung yang pecah dari tanah dalam pertempuran dua kaisar. Dan itu disebut Gunung Xuangdi oleh dunia. Gunung ini tidak dapat dicapai dan tampaknya ada penghalang energi khusus di atasnya. Tidak peduli siapa itu, tidak ada cara untuk menerobos secara paksa. Di puncak gunung, 5 orang yang masih dalam keluarga Xio beberapa saat yang lalu muncul di sebuah manor. Di manor, sesosok hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Menatap kehampaan tak berujung di depannya, tidak ada fluktuasi energi padanya. Namun di bawah punggung kurus itu, tampaknya bahkan langit dan bumi hanya terhalang. Kau sudah memiliki kekuatan untuk menyerang Kaisar Dao. Tapi hanya karena kurangnya origin Qi kau tidak bisa melangkah lebih jauh. Selama masalah ini terpecahkan, kau akan dipromosikan menjadi Kaisar Dao. Ucap Xiaoyan dengan senyuman. Hei, tapi meskipun kau dipromosikan menjadi Daodi, tampaknya ada kesenjangan besar antara kau dan aku. Di level berapa kau sekarang? Ucap Zukun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa bahkan jika dia melangkah ke level Daodi, masih tidak bisa melihat kekuatan Xiaoyan. Setelah puluhan tahun berlatih, tampaknya yang terakhir telah membuat kemajuan. Memang benar bahwa setelah bertahun-tahun retret, aku samar-samar merasa bahwa kekuatanku telah meningkat. Tetapi tidak ada catatan tentang Daodi di benua Daoqi dan aku tidak tahu. Ucap Xiaoyan sedikit tidak berdaya. Daodi adalah tingkat yang terkuat di dunia ini. Dia juga mengerti bahwa sekarang dia memang jauh lebih tirani daripada ketika dia baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Dao. Di dunia itu mungkin ada jawabannya. Selama masa retretmu, perasaanku semakin kuat. Benua Daoqi tampaknya mengerumuniku. Selalu ada suara yang memanggilku dari kejauhan. Ucap Xiaoyan mengangkat kepalanya menatap kehampaan yang tak berujung dan bergumam. Aku ingin tahu tentang suara yang kau bicarakan, atau dunia lain yang tidak diketahui. Ucap Zukun memecahkan mulutnya dan mata anehnya mulai panas. Di dunia ini, mereka sudah menjadi kekuatan tertinggi. Namun di dunia misterius itu mungkin ini hanyalah awal dari perjalanan. Apakah kau takut? Ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Benarkah? Zukun berkata sambil tersenyum juga. Pada saat ini Xiaoyan mengangguk mengambil nafas dalam-dalam, mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan yang tak berujung. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Senyum seperti ini belum pernah muncul selama bertahun-tahun. Kemudian sosok Xiaoyan perlahan melayang di atas jalan Daoqi. Menyipitkan matanya dan melihat kehampaan tak berujung di lorong di depannya. Matanya yang telah tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas. Dan dia bergumam. Kultivasi hampir membuatku melupakan perasaan bertarung. Guyuan dan Zukun melayang dekat dengan Xiaoyan.
Mata mereka penuh dengan mata berapi-api melihat lorong gelap di depan mereka dan bertanya dengan suara yang rendah. Xiaoyan, apakah ini lorong menuju jalan dunia lain? Xiaoyan sedikit mengerinyit lalu mengangguk. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tubuh Xiaoyan perlahan terangkat ke langit. Dan saat dia naik ke langit, awan tebal tiba-tiba keluar dari langit yang kosong. Dan langit dalam radius puluhan ribu mil menjadi gelap dalam sekejap mata. Setelah turun, tak terhitung jumlahnya kekuatan lain mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan melihat ke pegunungan Suguandi, di mana mereka merasakan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di tanah, kehampaan pegunungan Suangdi yang tak berujung mulai berputar dengan keras. Lapisan awan tebal menggeliat dan akhirnya berubah menjadi lorong gelap, bau dan mengerikan. Ini adalah jalan menuju dunia lain. Melihat lorong gelap seperti lubang hitam, Xiaoyan menjentikan jarinya dan 4 sinar cahaya melesat ke tangan Sun Er. Semua bertukar giok jiwa satu sama lain dan meninggalkan jejak jiwa di atasnya. Dalam hal ini, jika ada kecelakaan, kita akan dapat mengetahui situasi hidup dan mati satu sama lain. Dan kalian dapat meminum pil obat ini. Dunia yang tidak dikenal sangat menakutkan. Dan dalam menghadapi hal yang tidak diketahui, kita hanya dapat menangani keadaan darurat dengan membuat lebih banyak persiapan. Setelah berbicara, di tangan Xiaoyan ada 4 cincin penyimpanan dan ada beberapa pil emas kelas 9 di dalamnya. Persis itulah yang disempurnakan Xiaoyan saat mereka mundur dan menyerang Kaisar Dou. Keterampilan pemurnian Xiaoyan saat ini dapat dikatakan menjadi 10 produk tidak terlalu banyak. Banyak obat penyembuhan ini semuanya berasal dari Xiaoyan, alkemis nomor 1 di benua Daoqi. Ketika Xiaoyan berbicara, wajahnya cukup serius. Bahkan dia merasa berbahaya di dunia misterius itu. Melihat lorong, bahkan dengan kekuatan Xiaoyan tidak ada jejak paksaan menyebar, oleh karena itu mereka harus berhati-hati. Ketika kita memasuki lorong, kalian harus mengikutiku dengan cermat. Jangan berpisah. Ketika kalian menghadapi krisis, hal pertama yang kalian butuhkan adalah melindungi diri sendiri. Bahkan jika itu adalah rencana terburuk kita terpisah, selama ada giok jiwa lebih mudah untuk menemukannya. Ucap Xiaoyan memiringkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Cailin dan Sun Er. Tidak ada yang tahu apa itu dunia misterius. Meskipun mereka tidak tertandingi di benua Daoqi, ketika mereka sampai di sana itu tidak lagi seperti ini. Jika saatnya tiba, dia tidak akan pernah khawatir bahwa Sun Er dan Cailin sendirian di dunia yang tidak dikenal ini. Cailin dan Sun Er juga tahu pentingnya apa yang dikatakan Xiaoyan. Jadi mereka berdua mengangguk dengan tenang. Ayo pergi. Xiaoyan mengambil nafas dalam-dalam lagi dan berhenti berbicara omong kosong. Dia meraih Cailin dan Sun Er dengan kedua tangannya. Dan ketika dia bergerak, dia berubah menjadi cahaya hitam dan melesat dengan cepat. Dia menyapu jauh ke lubang hitam gelap seperti kilat dan di belakangnya Gu Yuan dan Zukun mengikutinya. Pada saat ini tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat meteor yang melesat melintasi langit. Beberapa orang tampaknya tahu apa yang direncanakan Xiaoyan dan yang lainnya. Dan terlihat ada banyak sosok yang berlutut di benua itu. Selamat kepada Kaisarian, selamat kepada pemimpin. Suara-suara perkasa berkumpul di benua Daoqi dan akhirnya bergegas ke langit, bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Anak kecil, dunia itu akan 10 kali lipat lebih menarik daripada benua Daoqi. Hahaha, ketika aku dipromosikan ke tingkat Kaisar Dou, aku akan pergi ke dunia itu untuk melihat-lihat. Pada saat itu kau harus meletakkan tempat untuk membiarkan nikmat berkah untuk gurumu. Di aliansi Tianfu, mata Yalou tidak bisa tidak basah ketika dia melihat Xiaoyan yang berangsur-angsur menghilang di depannya. Ayah, ibu Sun Er, aku akan datang untuk mencarimu ketika aku mencapai Daodi. Bahkan dengan kekuatan Xiao Xiao, melihat adegan perpisahan keluarga di depannya, matanya mengeluarkan air mata. Xiaoyan, kau tidak bisa mati. Kau masih harus memberiku obat untuk berlatih. Ucap Ziyan tahu berapa banyak Xiaoyan telah membantunya.
Akhir juga merupakan awal. Dunia baru, Xiaoyan menantikan dunia baru di hatinya. Dan darah di hatinya sepertinya terbakar lagi. Biarkan aku Xiaoyan datang ke benua yang tidak dikenal ini, ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Pada saat ini di setiap lorong ada beberapa sosok yang tampaknya tidak penting bergerak maju seperti meteor. Dan tampaknya walaupun telah terbang untuk waktu yang lama, tetapi aneh bahwa tidak ada akhir. Tidak ada jejak Dauki di lorong ini. Dan sepertinya ada zat dalam kegelapan yang perlahan menelan Dauki kita, ucap Xiaoyan dengan hati-hati menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kenapa lorong ini begitu panjang? Ucap Gu Yuan. Ketika dia berada di benua Dauki, dia bisa melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap dengan kekuatannya sebagai Daodi. Tetapi sekarang dia telah terbang untuk waktu yang lama dan belum menemukan ujung dari lorong ini. Segera sentuhan kegelisahan muncul di hati Gu Yuan. Dan kemudian dia buru-buru menatap Xiaoyan. Lihat, sepertinya ada cahaya di depan. Dan pintu keluar harusnya ada di depan. Tetapi semua orang harus berhati-hati. Aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini, ucap Xiaoyan menatap ruang ini. Dan kekuatan jiwa dari jiwa kaisar langsung terselubung keluar. Saat berikutnya Xiaoyan diam-diam menemukan bahwa ada dua titik cahaya aneh yang berada tidak jauh dari mereka. Jadi dia berbicara dengan Sun Er dan yang lainnya dan mengingatkan mereka untuk bergerak maju perlahan. Dua titik cahaya kecil dan aneh tiba-tiba muncul di kejauhan dari pintu keluar. Itu terlihat seperti binatang buas yang baru saja membuka matanya setelah tertidur dengan lama. Tunggu, berhenti, apa yang kau lihat? Aneh, Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Dan kemudian mengarahkan jarinya ke dua titik cahaya kecil di kampahan di sebelah pintu keluar lorong. Gu Yuan, Zukun, Cailin, dan Sun Er melihat ke arah tempat yang ditunjuk oleh Xiaoyan. Bagian awal itu awalnya gelap, tetapi ruang di kejauhan tidak cocok dengan kegelapan. Dan ada sedikit cahaya yang tidak mencolok. Sepertinya ada yang salah. Pikiran ini tidak bertahan selama 1 menit di hati semua orang. Dan tiba-tiba sebuah mutasi terjadi. Pada awalnya dia tidak tahu apa itu. Tetapi ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah sepasang mata. Ketika melihatnya untuk waktu yang lama itu membuat semua orang bergidik. Hahaha, benua Dauki tidak pernah memiliki orang kuat Daodi selama 10.000 tahun. Aku tidak percaya bahwa itu akhirnya muncul kembali hari ini. Kemudian dengan kekuatan kalian berlima, aku akhirnya bisa dibebaskan sekarang. Di dalam terowongan yang gelap, seolah-olah nafas yang dalam dan kuat perlahan terbangun. Sepasang mata memancarkan cahaya aneh, dan sosok besar di sekitar mata menyatu dengan kehampaan yang gelap, membuat orang merasakan suasana jahat dan tidak nyaman. Pada pandangan pertama, hanya pupil besar yang terlihat. Jika tidak hati-hati, observasi benar-benar tidak dapat menemukan nafas gelap yang tersembunyi. Melihat mata besar di depannya, Xiaoyan adalah orang pertama yang merasakan aura mengerikan. Itu bahkan melebihi dirinya sendiri. Segera lemparan 3 transformasi misterius api surgawi. Transformasi api iblis, transformasi ketiadaan, dan transformasi kaisar api. Dan kemudian penguasa berat suan dengan cepat mengembun di tangannya. Karena bahkan jika kekuatan Xiaoyan Daodi, namun menghadapi sosok di depannya tatapan matanya membuat kulit kepalanya bergelitik. Belum lagi 4 Sun Er lainnya yang melangkah ke Daodi setelahnya. Yang aneh ketika Zukun baru saja menghadapi mantan sepasang mata itu. Dia benar-benar merasa seperti akan sujud dan menyerah. Dan bahkan darah di tubuhnya mendidih dengan sangat aneh dan semakin dekat jaraknya maka itu semakin kuat. Sial, apa yang terjadi? Untuk mencegah Xiaoyan terganggu, Zukun tidak mengatakan apa-apa kepada Xiaoyan. Dan kemudian diam-diam menatap mata raksasa di depannya. Siapa yang mulia? Xiaoyan menatap sepasang mata besar di depannya. Dia dengan erat memegang penguasa berat suan dengan satu tangannya. Dan tangan lainnya seolah memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya. Dengan pemahaman Sun Er dan Cailin tentang Xiaoyan, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa arti gerakan ini?
Pada saat ini mereka saling melirik secara acak dan siap menunggu kesempatan. Hahaha, mati. Sudah lama sekali aku tidak memakan kekuatan Dodi. Dengan beberapa dari kalian, aku benar-benar bisa melahap makhluk sialan ini dan menyingkirkan kehampaan yang tidak berujung ini. Ucap suara-suara datang dari segala arah. Tetapi di kerumunan di depannya dia hanya menunjukkan sepasang pupil besar. Dan sosoknya terintegrasi ke dalam ruang gelap. Kami adalah Daudi yang baru dipromosikan dari benua Dauki. Kali ini, kami melakukan perjalanan ke benua baru dengan mengikuti lorong. Aku tidak tahu bagaimana kami mengganggu istirahat senior. Jadi mari kita ucapkan selamat tinggal. Mata besar itu berbicara. Xiaoyan melepaskan keduanya. Tangan wanita itu. Pada saat ini tangan Sun Er dan Cailin tersembunyi dalam kegelapan. Mengandung kekuatan mengerikan yang mencekik. Sun Er dan Cailin yang melihat Xiaoyan seperti ini menambahkan gerakan yang dibuat Xiaoyan sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dia pikirkan? Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.